Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul umam. Allahumma shalli wa sallim ala hadana bil karim bi sirri wal alan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Salah satu buktinya adalah tergerak hati kita, tergerak badan kita, tergerak anggota badan kita untuk menuju kebaikan, untuk menuju perbaikan ibadah, sehingga kita punya cita-cita nanti di akhirat. Mudah-mudahan dengan wasilah ibadah yang kita cita-citakan untuk sempurna bisa menjadi wasilah ke jalannya jannah atau surga. Ada 3 hal yang mengakibatkan kita insya Allah masuk surga. Yang pertama karena amal ibadah kita, yang kedua karena ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ketiga karena rahmatnya Allah. Kalau mengandalkan amal ibadah, jauh kita Pak dengan, jangankan dengan Nabi, dengan sahabat, dengan tabi'in, dengan tabi'in, dengan ulama mutaqaddimin, jauh sekali. Dengan orang-orang soleh jauh sekali. Kalau kita tidak bisa mengandalkan ibadah, ya langkah kedua yaitu dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma sosok kita kira-kira berhak nggak dapat ampunan Allah, kan gitu. Karena kita sering berlumuran dosa, ya apa boleh buat. Seandainya kita tidak diampuni, nauzubillah, ya satu-satunya yang tiada lain adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu daripada tanda orang yang mendapatkan rahmat Allah adalah memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah dan pengajian. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Rasulana Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita tunaikan tentang hal-hal yang memakruhkan sholat. Semuanya ada 35. Kemarin kita sampai kepada, kita cek aja lagi ya. Yang pertama, yang makruh sholat itu memasukkan ke dalam lengan baju. Yang kedua, kemarin itu kita membahas tentang apa lagi kemarinnya, tengah-tengok gitu ya. Nah, ada yang apa? Yang ketiga, isyaratun bin nahrain, isyarat dengan mata, dengan alis dan dengan bibir. Yang keempat itu melafalkan yang sir dan mensirkan yang lafal, menzaharkan yang sir dan mensirkan yang zahar. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5 itu bertolak pinggang. Yang nomor 6 itu terburu-buru dalam sholat. Nomor 7 itu menutup mata. Nomor 8 itu merapatkan jari. Nomor 9 merapatkan perut dengan pahanya bagi laki-laki. Kalau perempuan memang seharusnya begitu. Nomor 10 duduk seperti duduknya anjing. Terus selanjutnya nomor 11 yaitu darbil ardi. Jadi ketika sujud itu si tangan sampai siku ke tanah gitu ya. Nomor 11. Nomor 12-nya terlalu tunduk ketika dalam ruku. Itu nomor berapa? 12 ya? Berapa? Oh my God. Memang sampai nomor berapa?
Nomor 11 tadi ketika sujud itu harusnya mengangkat ini begini gitu ya ke tanah. Terus nomor 12 iftirasu sub'i duduk bukan iftiras sujud kayak itu binatang buas. Sujud kayak binatang buas. Ini perbedaan dengan 11 darbal arsy bijabhati inda sujud. Oh, kalau 11 tadi mengeraskan sujud ketika mengeraskan jabhah kening ketika sujud. Yang membantinya. Nah, kalau nomor 12 itu al-iftirasus sub'i, sujud seperti sujudnya binatang buas begini. Gitu ya. Ini hanya ringkasan saja, nggak usah dijelaskan lagi. Yang selanjutnya yang ke-13 ambalagatu fi hafdi ra'si, itu terlalu tunduk ketika ruku. Tunduk ketika ruku. Jadi harusnya 90 derajat, ini di bawah 90 derajat, itu makruh juga. Selanjutnya nomor 14 itolatu tasyahud, itu memanjangkan tasyahud awal, ya khusus tasyahud awal selain makmum, walaupun hanya sebatas wa ala ali Muhammad. Jadi kalau tahiyat awal itu cukup sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dah selesai, langsung berdiri lagi. Jadi kalau ditambahkan dengan wa ala ali Muhammad itu makruh, kecuali makmum, gitu ya. Makmum dalam kondisi masbuk. Ketika masbuk, imam at-tahiyat akhir, makmum pastikan berdiri lagi. Nah itu sampai tamat aja nggak apa-apa, jangan sampai kosong. Mentang-mentang nunggu imam diam aja. Justru yang diamnya itu makruh. Kata kuncinya kalau berdiri silahkan baca ayat-ayat Al-Quran, kalau duduk baca zikir. Kata kuncinya itu. Jadi misalnya sholat sir, duhur atau asar, kebetulan imam baca sabihis, bapak baca al-ikhlas, otomatis kosong kan? Nah tambah lagi bacaannya apa saja. Yang penting bacaan Al-Quran. Nah gitu. Karena kalau mengosongkan dari zikir dan bacaan Quran ketika sholat itu hukumnya makruh, nggak boleh kosong. Apa yang dibaca? Tapi kalau berdiri bacanya itu baca Al-Quran. Kalau selain berdiri itu bacanya zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah dan sebagainya. Gitu. Selanjutnya nomor 15. Al-ittiba'u walau rajulin, melipat sorban. Jadi kemarin diselendangkan ya. Nah, jadi idealnya itu ya kayak Pak Haji itulah. Jadi bahu kiri, bahu kanan tertutup semua, jangan sebelah. Kalau ketika sholat gitu ya, kan ada yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Itu menurut Imam Nawawi itu makruh. Harusnya kiri dan kanan bahu itu tertutup aja semua dengan sorban, seimbang gitu maksudnya. Nah di sini yang dimakruhkan itu, yang lebih makruh itu adalah yang berselendang gitu ya. Jadi sorban kayak selendangkan gitu. Yang selanjutnya yang nomor 16. Nomor 16 tasbihul asabi. Tasbihul asabi itu menyela-nyela jari begini. Gitu ya. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Jadi Bapak Ibu kalau mau melamun jangan begini kalau bisa, jangan begini. Ya lepas aja lah, nggak usah antara jari dengan jari itu nggak usah saling mengisi gitulah ya. Apalagi dalam sholat Allahu Akbar, nah begini itu makruh. Ya. Daripada begini dengan begini aja udah, nggak usah bersedekah gitulah ya. Jadi menyela-nyela jari kayak gini itu hukumnya makruh dalam sholat, bahkan di luar sholat pun itu makruh. Yang selanjutnya nomor 17 tafarraqul asabi, ngibasin jari itu memang jarang kita lakukannya. Misalnya begini,
atau misalnya Allahu Akbar, nah misalnya gitu ya, Sami Allah liman hamidah, asik, maksudnya, nah itu jelas batal. Apalagi ngomong asik batal salatnya ya. Jadi mengibas-ibaskan gitu ya, atau misalnya truk, nah itu juga sama makruh. Yang selanjutnya nomor 18 wasaminu asyriha al-isbal. Isbal itu adalah bahwa irkhaul izari alal ardi, sampainya kain sarung atau kain celana ketika berdiri sampai kepada tanah. Jadi makruhnya itu sampai tanah gitu ya. Sebaiknya di atas mata kaki. Kalau belum sampai tanah tidak makruh. Jadi kalau bapak ibu mau tengok, ini terutama bapak ya, kalau ibu tak masalah. Silakan posisi berdiri, kira-kira kain ujung kain sampai tanah enggak? Kalau sampai tanah itu makruh. Gitu. Tapi kalau dalam mazhab Imam Hambali itu hukumnya haram, isbal namanya. Yang selanjutnya nomor 18, nomor 19. Yaskul imaman wa yaminan, amaman wa yaminan, meludah ke depan dan ke kanan, meludah, gitu ya. Berarti kalau ke kiri tak masalah. Jadi kalau meludah silahkan ke kiri dengan catatan tak ada jamaah sebelah kiri. Kalau ada jamaah sebelah kiri, nah itu pun kalau di luar masjid. Kalau di masjid tetap haram, gitu ya. Makanya kalau bapak ibu yang punya penyakit berludah, terutama yang sudah tua, ludah itu ini aja terus ngalir terus gitu ya. Nah itu ya siapkan tisu lah. Kalau ada saku ya disaku aja, nggak apa-apa, jadi masalah. Asal jangan berbunyi lah ya. Atau tidak pakai sorban nggak apa-apa, pakai sapu tangan terserah. Yang penting ketika di masjid dilarang meludah haram. Kalau sholatnya di luar seperti sholat Id atau sholat apapun, sholat safar dan segala macamnya, itu makruh meludah ke kanan dan ke depan. Berarti hanya ke kiri saja yang boleh. Itu pun kalau tak ada orang. Kalau ada orang diludahin nanti sholatnya jadi kurang ludah, itu aja masalahnya. Selanjutnya nomor 20 ya. Sebentar Pak Imam saya tengok dulu. Yang selanjutnya wa isruha kafu saubin au sya'rin, melipat baju atau rambut. Jadi misalnya baju begini, nah itu makruh kalau dilipat kayak gini ya. Jadi udahlah dengan itu kan ada apa diuraikan saja. Termasuk melipat rambut, maksudnya melipat rambut itu khusus untuk laki-laki. Ketika punya rambut panjang jangan diikat, dijuntaikan saja, gitu ya. Nah, gitu. Kalau rambut diikat itu hukumnya makruh. Kenapa dengan rambut panjang? Karena Rasulullah pun rambutnya panjang sebahu. Nabi Isa juga sebahu. Para nabi-nabi yang lain rata-rata panjang rambutnya, gitu ya. Kenapa kita tidak ya? Tanya aja sama diri sendiri lah ya. Nah, kenapa nggak panjang? Nah, itu. Yang jelas rambut panjang memang tidak ditemukan sunnah atau tidak ditemukan, gitu ya. Berarti itu hukumnya boleh. Al-amru bi asya' al-ibahah hatta yadulla ala yuli tahmini oleh madhuni oleh jubi. Asal masa segala sesuatu itu adalah boleh. Berarti rambut panjang itu boleh, rambut pendek juga boleh dan sebagainya. Yang selanjutnya nomor 21 wahadiyu isriha wadu yadahu ala famihi, meletakkan tangan ke dalam mulutnya. Allahu Akbar, ini aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu makruh ya. Berarti kalau kondisi demikian, kalau menutup mulut pakai masker juga makruh kalau tidak ada hajat. Kecuali kalau ada hajat ya itu tak masalah. Di sini bahasanya wadu yadahu ala famihi, menutup mulut dengan tangan, ya. Yang selanjutnya berarti menutup mulut dengan tangan. Yang selanjutnya ta'alumul lirajulin wa huwa taqdimu fami, menutup mulutnya tapi tidak dengan tangan, dengan barang yang lain, misalnya dengan sorban kayak ninja gitu ya.
Kalau tadi kan yang makruh pakai tangan. Nah sekarang Pak tutup mulutnya pakai yang lain, pakai kain, gitu ya. Gimana kalau perempuan di sini kita coba bacakan sedikit, karena ini bagi orang yang bercadar, gitu ya. Khusus dalam madhab Syafi'iyah itu di sini tidak diceritakan laki-laki atau perempuan, berarti perempuan pun memang harus utuh mukanya. Karena dalam mazhab kita, dalam sholat itu jami'u badaniha ilal wajhi kecuali wajah. Jadi semua tertutup buat perempuan kecuali wajah. Jadi wajahnya yang kalau menurut mazhab kita ya, wajahnya yang pakai cadar ya dibuka dulu lah. Nah, gitu. Setelah sholat boleh cadar lagi kan gitu. Selanjutnya nomor 23 ya. 23 mana 23 ya? 23 kemarin at-tahaq itu sendawa yang disengaja ya. Kalau nggak disengaja, ada kan kita habis kenyang terus minum Sprite atau minum minuman bersoda tak sengaja, itu tak masalah kalau tidak disengaja. Yang makruh itu adalah kalau disengaja. Yang nomor 24 kemarin sampai nomor berapa ya? Sampai 25 ya? Yang 24 makan minum yang menimbulkan bau sebelum sholat. Berarti kemarin dijelaskan makan pete, jengkol dan segala macamnya sebelum sholat. Sebaiknya kalau udah makan gitu ya kumur-kumur atau sikat gigi baru wudhu. Nah, silakan lanjut sholat. Yang selanjutnya nomor 25, nah kemarin yang terakhir, mengulang-ulang takbiratul ihram. Mengulang-ulang. Jadi karena niat itu wajib ketika takbir, karena ada kaidah yang mengatakan qasdu syai'in muqtarinan bipiliha, niat itu harus diiringi dengan takbir. Maka ketika Allah, maka hati niat sholli fardhu isya, kan begitu. Kalau bapak ibu Allahu Akbar di hati tak ada niat, tak sah sholatnya. Takbirnya boleh Allahu Akbar, tapi kalau di hatinya tak terisi niat, tak sah sholatnya. Makanya kemarin dijelaskan khusus untuk niat supaya simpel, 3 aja yang wajib. Apa yang dikerjakan sholat berarti usolli. Sunat atau fardu berarti usolli fardu. Sholat apa? Sholat isya berarti isya. Usolli fardu isya. Nah cukup segitu juga. Allah usolli fardu isya. Allahu Akbar. Nah, gitu. Tapi lebih lengkapnya usolli fardu isya al-barakati bismillah kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Itu lebih utamanya. Tapi hati-hati. Batasan takbir itu 2 sampai 6 harkat. Melebihi 6 harkat bukan makruh lagi, bisa-bisa batal sholatnya. Allahu Akbar, itu nggak bisa. Lohnya antara 2 sampai 6 harkat saja. Nah, mengulang-ulang takbir di sini hukumnya makruh. Allahu Akbar. Karena niat belum masuk, ulang lagi. Allahu Akbar. Kalau 2 nggak jadi masalah. Yang ketiga Allahu Akbar. Salah satu harokatin mutawawiyatin bahwa terus sholat. Bergerak 3 kali berturut-turut ketika dalam sholat itu hukumnya batal sholatnya. Nah, ketika mengulang 2 kali, nah itu yang makruh, itu maksudnya. Mengulang-ulang takbir. Nah, kemarin sampai sana ya. Sekarang nomor 26. Tarku sunatus sholat, meninggalkan sunnah-sunnah sholat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sunnah sholat itu terbagi 2. Nah, ini panjang lagi nih urusan ini. Sunnah sholat terbagi 2. Yang pertama sunat al-ba'ad, sunat yang utama. Kalau dalam ulama kita itu dalam sholat itu ada yang rukun, ada yang sunat al-ba'ad, ada yang sunat hayat. Kalau dalam mazhab yang lain ada yang fardu, ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunat. Itu bedanya. Ulang lagi, kalau kita rukun, sunat al-ad, sunat hayat. Ini kita nih.
mazhab Syafi'iyah. Kalau mazhab yang lain rukun, wajib, sunat, itu bedanya. Makanya khusus untuk sunat itu terbagi dua dalam ulama Syafi'iyah. Yang pertama sunat abad ada 7, yang kedua sunat hayat ada 15. Nah ini bakal panjang lebar lagi nih kalau kita bahas 7 dengan 15. Tapi demi kesempurnaan sholat kita, tak apa-apa kita coba dipercepat aja ya. Meninggalkan sunat sholat itu makruh hukumnya, dibenci, tapi tetap sah sholatnya. Sunat terbagi dua, ada sunat abad, ada sunat hayat. Sunat abad diharuskan sujud sahwi diganti, sedangkan sunat hayat tak usah sujud sahwi. Ulang lagi, perbedaan sunat abad dan hayat. Kalau sunat abad tertinggal itu kita dianjurkan atau diharuskan sujud sahwi. Kalau sunat hayat tidak usah sujud sahwi. Bisa yang membedakan ya Bu ya, sunat abad sama hayat. Baik, kita coba sunat abad halaman 71 kitab Kasifatus Saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lewat ke bab yang lain. Faslun abad sholat salatun. Yang termasuk sunat abad sholat adalah 7. Kalau bapak ibu meninggalkan yang 7 ini, diharuskan, bukan wajib ya, diharuskan atau dianjurkan untuk sujud sahwi. Yang pertama at-tasyahudul awal. Tasyahud awal. Tasyahud awal dalam sholat apa saja Pak? Isya, zuhur, asar dan maghrib. Ketika imam atau ketika sholat sendiri lupa tidak tasyahud awal, maka nanti ketika at-tahiyat akhir menjelang salam wajib, bukan wajib, dianjurkan sujud 2 kali. Bagaimana kalau kita tidak tasyahud awal dan tidak sujud sahwi? Tetap sah salatnya, karena sunat abad. Cuma dianjurkan untuk sujud sahwi kalau tertinggal. Bapak ibu pernah tertinggal nggak tasyahud awal? Kalau sholat sendirian mungkin pernah ya. Tapi kalau dengan imam, kalau dengan imam silahkan tegur imamnya dengan bacaan subhanallah, dengan catatan ketika belum berdiri sempurna. Contoh, misalnya si imam itu harusnya at-tahiyat awal dia langsung berdiri, Allah misalnya, nah begini, nah posisi beginilah, silakan baca subhanallah. Nah gitu ya, belum berdiri penuh. Nah ini masih subhanallah nih. Tapi kalau sudah berdiri begini, nggak usah subhanallah lagi, lanjut aja sholat. Nah jadi cara menegurnya subhanallah itu ketika belum berdiri sempurna. Nah itu bisa dipahami apa ya? Jadi makmum nanti menegur imam itu ketika posisi belum berdiri sempurna. Karena kalau udah berdiri sempurna itu nggak bisa balik lagi. Nah itu karena berdiri sempurna itu termasuk rukun sholat, itu masalahnya. Rukun sholat sabatu muqaddam ala nafi. Rukun itu mengalahkan sunat, itu aja maksudnya. Jadi kita lebih mengutamakan rukun daripada sunat. Yang selanjutnya yang kedua waquduhu, dan duduknya, duduk at-tahiyat awal. Duduk at-tahiyat awal itu sempurnanya dengan duduk iftirash. Iftirash itu menegakkan kaki kanan dan pantat ditanggung atau
memijak kepada kaki kiri. Kayak duduk tahiyat awal lah, kayak gitu. Gitu ya. Atau kayak duduk di antara dua sujud lah seperti itu. Yang penting duduknya. Kalau tasyahud awal tidak duduk, cuma begini, misalnya ya, tahiyat awal gini. Nah ini kalau pantat tidak tidak bersandar, itu bukan duduk namanya. Yang namanya duduk itu pantat bersandar. Terserah mau sandar ke kursi, sandar ke tumit, sandar ke tanah. Kalau tahiyat awalnya begini, nah itu tidak sah. Gitu ya. Ingat. Jadi yang disebut duduk itu pantat itu kena apa saja terserah. Kena kursi, kena sajadah, kena tanah, kena tumit, silakan aja. Itu namanya duduk. Itu sunat abad. Kalau tidak begitu ganti dengan sujud sahwi. Selanjutnya nomor 3 sunat abad wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam bihi, dan membaca sholawat kepada Nabi di dalam atahiyat awal. Jadi ketika ibu atau bapak atahiyat awal misalnya gini, atahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatun assalamualaikum ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamualaikum asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Langsung aja berdiri. Nah itu nanti ganti dengan sujud sahwi karena ada yang lupa, yaitu membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah itu ya. Bisa dipahami Bu? Jadi yang ketiga, lupa membaca sholawat ketika atahiyat awal. Ingat, bukan atahiyat akhir, atahiyat awal. Kalau di atahiyat akhir itu wajib rukun. Kalau di atahiyat awal itu sunat abad. Kalau di atahiyat akhir itu sunat, itu rukun. Kalau atahiyat akhir nggak baca sholawat itu batal sholatnya. Khusus atahiyat akhir. Yang selanjutnya wassalatu ala ali bitasahudil akhir, dan lupa tidak membaca sholawat Ali Muhammad di atahiyat akhir. Kita kan biasa kalau baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah tidak lupa tidak baca wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah gitu maksudnya. Tapi itu khusus dalam atahiyat akhir. Ingat ya, beda ya. Kalau atahiyat awal, ulang. Kalau atahiyat awal lupa tidak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau dalam atahiyat akhir lupa tidak wa ala ali Muhammad. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Itu diganti dengan apa tadi? Sujud sahwi. Yang selanjutnya wal kunutu dan kunut. Di sini keterangannya untuk kunut, kita coba baca syarahnya sebentar. Di sini kunut subuh, kunut witir ketika setengah dari bulan akhir Ramadan. Itu sunat abad. Jadi yang dimaksud kunut di sini adalah kunut subuh, itu yang pertama. Yang kedua adalah kunut ketika sholat taraweh di setengah bulan akhir. Berarti malam keberapa? 15 atau 16? Nah, malam 16. Nah jadi seorang imam dia tidak kunut ketika malam 16, teriak salah satu makmum, subhanallah, dengan catatan ada dua pendapat. Pertama, sebelum berlutut ucapan subhanallah, atau sebelum sujud. Nah gitu. Lebih utamanya adalah sebelum sujud, gitu ya, karena sujud termasuk rukun sholat. Kalau berlutut tidak. Jadi bapak ibu ketika, kalau ibu nggak usah ya, bapak ketika mengucapkan subhanallah tegur imam sebelum sujud. Sebagian ulama ada yang menyatakan sebelum berlutut gitu ya. Karena kalau sudah bersujud
imam bangkit lagi untuk kunut, dah batal sholatnya. Nggak usah. Nanti ya. Jadi kalau udah sujud, sujud aja. Nanti ganti kunutnya dengan sujud sahwi. Nah begitu. Bagaimana ada makmum yang tidak kunut? Imam Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama tahun 1926, itu dalam kitab At-Tibyan pernah berkata, ketika Imam Asy-Syafi'i sholat di masjidnya Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Imam Ahmad bin Hanbal itu pendiri mazhab Hanabilah atau Hambali gitu ya. Imam Syafi'i tidak kunut. Untuk apa? Karena menghormati kebiasaan tidak kunut Imam Hambali. Jadi ketika kita misalnya sholat di Salafi Wahabi atau di Muhammadiyah atau di Persis misalnya, kan mereka tidak kunut. Kalau kita jadi imam, ya kalau mau ngikut ya tak usah kunut lah. Nanti kalau kunut bikin masalah gitu aja. Gitu ya. Tapi ketika Imam Ahmad bin Hanbal berkunjung ke Imam Asy-Syafi'i, beliau sholat di masjidnya Imam Asy-Syafi'i, beliau kunut. Itu apa Pak maksudnya Pak? Itu namanya faktor adab saling menghormati. Jadi kalau ada jemaah yang tak biasa kunut di masjid sini biasanya kunut, ikut kunut. Adab itu namanya. Ya. Kalau kita misalnya ke masjid Salafi Wahabi, imam tidak kunut, langsung sujud. Kita jangan sok-sokan kunut atau nanti jadi sujud sampai nggak boleh, tetap aja ikut imam. Itu aturan mainnya. Ya udahlah, saya hanya diam aja, ya terserah. Yang jelas Imam Asy-Syafi'i itu mencontohkan seperti itu, gitu ya. Imam Hambali yang tidak kunut, ketika masuk ke masjid Imam Asy-Syafi'i, beliau jadi imam, beliau kunut, menghargai masjid yang biasa kunut. Berarti ini mohon maaf, kalau lihat cerita itu, berarti orang yang sholat di masjid Al-Kautsar biasa kunut, tapi dia tak mau kunut, berarti tidak menghormati, kan begitu gambarnya. Ini mohon maaf ya, secara letterweight-nya, secara kasarnya. Nah gitu. Silakan Pak Imam. Kalau dia makmum, Ya. sekarang kalau dia imam di tempat yang berkunut, Tetap sah, karena sunat akad. Tetap sah aja sholatnya. Cuma adab kena, bukan azab ya. Azab dengan adab beda. Adab itu saling menghormati, toleransi maksudnya. Tetap sah sholatnya, karena kan sekali lagi ini sunat akad saja. Yang jelas hadis tentang kunut sangat banyak sekali. Boleh kita satu waktu, satu pertemuan kita membahas tentang kunut, kita kupas tuntas, nggak jadi masalah kalau belum yakin. Yang jelas begitu dicontohkan oleh Imam Asy-Syafi'i ketika beliau sholat di masjidnya Imam Hambali, itu tidak kunut. Demikian juga Imam Hambali ketika sholat di masjidnya Imam Asy-Syafi'i, beliau kunut walaupun beliau jadi imam. Nah gitu. Bahkan ketika Imam Asy-Syafi'i sholat di masjidnya Imam Hanafi, Imam Hanafi udah meninggal. Imam Hanafinya udah meninggal tuh, udah wafat. Imam Asy-Syafi'i sholat subuh, beliau jadi imam, tidak pun menghormati gurunya. Karena Imam Hanafi punya murid namanya Imam Maliki, Imam Maliki punya murid namanya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hambali. Nah, ya. Nah, itu caranya seperti itu. Walaupun tidak kunut, tidak memenuhi aturan seperti tadi, tak jadi masalah, karena tadi saya ceritakan ini sunat, namanya sunat abad. Tapi khusus kita kalau meninggalkan sunat abad, kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Begitu ya Pak Imam. Nomor berapa? Tadi kunut nomor berapa? Yang keenam ya. Wa qiyamuhu, dan berdirinya ketika kunut. Jadi kunut nggak boleh sambil duduk. Jadi kalau bisa yang
yang di kursi itu kalau bisa berdiri, tak berdiri pun tak apa-apa, tetap sah. Gitu ya. Mohon maaf, sekali lagi, yang pakai kursi ketika imam kunut, gitu ya, kan berdiri. Nah kalau kira-kira bisa berdiri, bangkit aja dulu, kunut ya. Tapi kalau tidak pun tak jadi masalah, silakan aja. Ingat ini hanya sunat ya, tapi sunatnya sunat abad. Nah, begitu. Yang terakhir, wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir lupa membaca bacaan, kan setelah kunut itu ada bacaan wassallallahu Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wasallam atau baraka wasallam kan gitu. Nah lupa tidak baca itu pun termasuk sunat abad. Kalau tidak baca maka hukumnya diganti dengan sujud sahwi. Itu adalah sunnah abad. Selanjutnya kita akan membahas tentang sunnah hayat. Sebelum kita sampai ke sunnah hayat, barangkali ada yang ditanyakan, silakan. 1, 2, 3. Lanjut Pak. Lanjut ya. Baik. Tadi perbedaan sunat abad dengan sunat hayat adalah kalau sunat abad ketinggalan diganti dengan sujud sahwi. Kalau sunat hayat itu tidak usah diganti, lanjut saja. Dalam kitab Fathul Karim yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazihi, beliau itu hidup sekitar tahun 918 Hijriah atau 1512 Masehi. Beliau menyatakan sunat hayat itu semuanya ada 15. Yang pertama, mengangkat dua tangan sejajar dengan bahu ketika takbiratul ihram dan ruku atau bangun dari ruku. Ada 3 berarti. Sejajar dengan bahu. Ini boleh begini. Nah, begini juga boleh. Pokoknya di sini bacaannya sejajar dua tangan sejajar dengan bahu. Berarti bisa dari sini, bisa dari sini, bisa dari sini. Yang penting ada yang sejajar dengan bahu lah. Bisa begini. Ya nggak usah terlalu panjang lah ya. Normalnya aja. Itu 3 kondisi. Pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika yang kedua? Ketika bangun dari ruku, ketika berarti i'tidal. Yang ketiga ketika mau ruku ya, itu posisi begitu. Jadi tangan sejajar dengan bahu, itu sunatnya. Jadi begini, tidak sejajar dengan bahu pun tak usah dipaksakan. Tapi kalau bapak mau pahala lebih, ya itu sejajarkan dengan bahu, begitu maksudnya. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan posisinya adalah di bawah dada dan di atas pusar. Ibu bapak punya dada dan pusar masing-masing. Nah, di antara dada dan pusar itulah letak tangan kanan di atas tangan kiri, gitu ya. Nah, gitu. Dada, pusar. Nah, itulah yang sunnahnya itu. Kalau begini, ya terserah lah. Saya tak mau komen lah ya. Kan macam-macam ada yang ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Kalau begini Syiah ya. Allahu Akbar. Ini Syiah kalau ini. Kalau kita antara dada sampai pusar, posisi tangan kanan di atas tangan kiri dan menggenggam, telunjuk terpisah. Tidak. Tapi cara menggenggamnya yang jelas terserah mau terpisah telunjuk mau begini tak jadi masalah, yang penting tangan kiri digenggam gitu aja. Ada yang ditanyakan Bu, silakan. Lengan, yadun bukan telapak, bukan punggung tangan. Ya, jadi lengan itu antara telapak tangan sampai siku. Itu lengan namanya. Terserah mau di sini, di sini, tidak ada masalah. Nah ini tidak sunnah ini. Kalau gini ya. Jadi di sini yang sunnahnya begitu.
tangan Pak Haji. Setelah ini nih batasannya kan ini. Nah, pegang ini boleh, ini. Nah, itu boleh. Oh, kalau jari terserah, yang penting ada genggaman. Mau genggamnya gini, mau begini, kita jadi masalah. Yang penting ada genggaman itu aja. Nah, gitu ya Pak Haji. Itu sunnah aja ya, nggak usah dipermasalahkan lah. Silahkan saja, tak itu pun tak apa-apa. Dan tak usah sunnah dan tak usah sujud sahwi juga. Justru ini tingkatannya lebih rendah daripada yang tadi yang 7. Selanjutnya membaca doa tawajuh atau doa iftitah. Tawajuh itu wajhtu wajhiya lilladzi. Bagaimana kalau Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsiran dulu mulainya? Tak jadi masalah. Di iftitah itu ada 2. Ada yang dimulai dengan Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsiran, ada yang dimulai dengan wajah. Itu sunnah dua-duanya. Silakan. Nah gitu ya. Yang Pak Haji biasanya wajah itu apa Allahu Akbar kabir? Nah, itu sunnah juga. Yang penting ada wajah tunya ya. Tapi kalau cuma Allahu Akbar kabir saja enggak wajah tu, nah itu enggak sunnah. Karena di sini tawajuh disebutnya. Tawajuh itu bahasanya dari wajah tu. Boleh Allahu Akbar kabir tapi jangan lupa wajah tunya. Tapi kalau kondisi masbuk, nah itu beda. Diutamakan langsung Al-Fatihah. Misalnya imam lagi baca Al-Kafirun, dia terakhir baru lakum dinukum. Nah kalau udah lakum dinukum jangan iftitah lagi, nggak usah, gitu ya. Jadi ketika ada contoh ya, jadi ketika imam mau baca lakum dinukum waliyadin, kita maju, Allah, misalnya tegap dulu ya, Allahu Akbar. Jangan wajah wajhiya tadi, jangan Allahu Akbar kabir, langsung saja Al-Fatihah. Al-Fatihahnya sampai Maliki Yaumiddin, terus imam udah rukuk, dia udah ikut tuh. Itu masuk 1 rakaat dengan catatan masbuk. Masbuk itu adalah makmum yang tidak mengalami atau mendengar imam baca Al-Fatihah dari basmalah sampai walad. Itu namanya masbuk. Jadi sekali lagi kalau jadi masbuk jangan membaca, bukan jangan. Tadi saya sampaikan rukun itu lebih utama daripada sunnah, maka membaca Al-Fatihah lebih utama daripada membaca iftitah. Nah gitu maksudnya. Itu yang nomor berapa? Nomor 3 ya. Yang nomor 4 qiraatul ta'awudz. Membaca ta'awudz setelah iftitah. Tapi ini disirikan ya, ketika baca Al-Fatihah sebelum Bismillahirrahmanirrahim disunahkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah dan sebagainya. Begitu. Itu sunnah aja Pak Haji ya, tidak pun tidak apa-apa. Cuma kan ketika kita makan, nggak mungkin kan kita makan nasi aja ya Bu ya. Kita pasti makan sayur. Sayur komposisinya nggak mungkin kuahnya saja. Ya ada kangkungnya, ada seledrinya, ada apanya lagi yang ahli masak sebutkan lah. Ya ada bumbunya segala macam kan. Kalau bapak ibu misalnya pingin yang utamanya saja Al-Fatihah saja, ruku saja, berarti kan makan nasi aja tuh pokok-pokoknya aja. Bumbunya tak ada, apa sayurnya tak ada bumbunya juga, sama dengan ya tak nyaman lah kalau gitu. Gitu ya. Jangan mentang-mentang sunnah terus diabaikan. Justru meninggalkan sunnah hayat itu hukumnya makruh. Nah, gitu ya. Yang selanjutnya menjaharkan bacaan surat pada tempatnya. Jahar ketika membacakan surat itu ada di 3 waktu, maghrib, isya dan subuh. Ketika dijaharkan sunnah, tapi kalau ketika tidak dijaharkan itu makruh. Jadi imam tak masalah, sudah hadirin amin diam aja, egois gitu ya, baca surat sendiri, makmum biarkan aja lah. Itu makruh, sah sholatnya, tapi tetap hukumnya makruh karena meninggalkan sunnah. Yang keenam,
mensirkan bacaan surat ketika tempatnya sir. Itu khusus waktu duhur dan waktu asar. Jadi jangankan surat Al-Fatihahnya saja disirkan. Berarti ketika sholat asar duhur dikeraskan bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, misalnya Bismillahirrahmanirrahim sampai kedengar lah ya, wallahu ahad misalnya gitu ya, seperti itu. Nah, itu makruh ketika sholat duhur ataupun asar. Nomor 7, at-ta'minu, membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Ibu bapak ketika imam waladolin serta semua jamaah tidak amin, tak masalah. Cuma kasihan juga imamnya udah dolinnya udah indah, udah semangat, malah nggak diaminkan. Nah itu aja. Yang merajuk imamnya. Nah itu makruh. Ya. Saking bencinya sama imam mungkin ya, waladolin dia masih cuek. Tetap sah salatnya, tetap sah salatnya. Ya. Cuma hukumnya jadi makruh. Nah, gitu ya. Ketika membacakan waladolin. Kenapa harus amin? Karena di Al-Fatihah ada unsur doa. Apa unsur doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi membaca amin baik ketika berjamaah, baik ketika sendiri itu hukumnya sunnah. Tidak amin itu hukumnya makruh. Bapak sholat sunnah waladdallin, langsung aja baca surat Bismillahirrahmanirrahim. Itu makruh Pak. Jadi walaupun sendirian waladdallin ucapkan amin. Cuma hati-hati aminnya jangan diwasalkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu diwasalkan, harus berhenti dulu baru amin. Ya, waladdallin. Berhenti dulu minimal 1 harakat. Nah, baru amin. Ini kebiasaan ada yang waladdallin amin, ada jeda. Itu nggak ada jeda. Walaupun al-umuru bimaqasidiha maksudnya tidak menimbulkan satu kesatuan dengan Al-Fatihah, tetap aja khawatirnya batal Al-Fatihahnya. Karena dolin itu harus titik baru amin. Nggak mau dolin itu kayak koma, dia dolin, koma, amin. Nah, itu yang jadi masalah, hati-hati. Gitu ya. Walaupun sholat sunat nih, apalagi kalau sholat wajib. Waladdallin. Diam dulu beberapa saat, 1 harakat. Amin. Gitu ya. Baik, ada waktu 1 menit karena tak mungkin lagi dilanjutkan. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan ibu bapak. Untuk sunat hayat. Ini mungkin di luar sunat hayat atau apa? Ya. Sedikit aja. Saya pernah ini kan, maka kadang-kadang ada yang tidak saya udah, saya kan habis Al-Fatihah saya berhenti. Habis apa? Al-Fatihah saya berhenti dulu. Ya. Berhenti karena supaya Pak ini membaca Al-Fatihah lagi gitu fokus di Al-Fatihah. Habis itu baru beberapa detik saya baca ayat. Tapi karena mungkin ya maaf ada di sini, maka saya habis Al-Fatihah langsung baca ayat. Kita kan memberikan kesempatan kepada jemaah untuk baca Al-Fatihah lebih fokus gitu maksudnya. Tapi nampaknya ya ada juga yang komplain gitu ya. Nah, kita maju kan? Ya. Kita maju. Saya jujur aja Pak Imam, itu sebetulnya tradisi di pesantren kami dulu. Jadi kiai kami waladhdallin itu memang berhenti dulu, gitu ya, memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Karena ketika bacaan makmum Al-Fatihah bentrok dengan bacaan surat imam, itu kehusuan bisa berkurang. Gitu. Dan ingat Imam Al-Ghazali berkata ketika ia kana wa ia kana nasta'in, kita tidak khusyuk, kata Imam Al-Ghazali, minimal di Al-Fatihah itu kita khusyuknya ia kana wa ia kana nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Allah kami beribadah dan hanya kepada Allah kami minta pertolongan. Itu betul-betul harus dihayati. Itu levelnya awam. Kalau dari basmalah sampai waladhdallin tak ada khusyuk-khusyuknya. Nah, di bawah awam apa namanya? G O B L O G mungkin gitu, mungkin goblok gitu aja kalau kasarnya gitu. Mohon maaf, gitu ya. Minimal khusus 3. Pertama ketika takbiratul ihram, kedua ketika membaca Al-Fatihah ia akan membawa nasta'in, dan yang ketiga ketika
tasyahud asyhadu alla ilaha illallah. Jadi memang itu tradisi kami di sana. Cuma ya tetap kita pun istilah lain kalau kita amkan kita melaksanakan suatu ibadah disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat juga kayak gitu. Kebetulan kalau tradisi pesantren kan santri nurut kiai tak masalah. Namanya santri wajib ikut kiai ya. Tapi kalau makmum wajib ikut imam dalam segala hal. Kalau konteksnya Tanjung Pinang saya agak meragukan. Karena bukan pesantren tapi masyarakat umum. Jadi itu tergantung ke Pak Imamnya sendiri lah. Kalau konteksnya kira-kira memadarakan ya normal saja. Tapi kalau konteksnya kita berniat untuk memberikan kesempatan membacakan Al-Fatihah dengan khusyuk kepada makmum, itu lebih baik. Nah sekarang apa yang dibaca oleh imam ketika kosong begitu kan sambil menunggu makmumnya? Itu silakan baca bacaan Al-Quran yang lain. Pokoknya ketika berdiri baca Al-Quran gitu aja. Kesimpulannya seperti itu. Tapi memang saya yakin jawabannya tidak akan memuaskan gitu ya. Yang jelas khusus ayat-ayat pendek Al-Ikhlas dan Al-Kausar, Inna A'thaina dan Qul Huwallahu Ahad, memang sebaiknya imam dia terus sebentar. Karena Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas itu cepatan mana Bu? Cepatan Al-Ikhlas, otomatis Al-Fatihah nanti ketinggalan kan? Nah, Pak Haji, mungkin Pak Imam juga ketika nanti niat Inna A'thaina dan dengan niat Qul, kalau bisa kasih kesempatan dulu lah kepada makmum untuk menuntaskan Al-Fatihah. Karena kalau mau dibalapin gitu ya, mau dijuarain antara Al-Fatihah dengan Ikhlas, tetap Al-Fatihah kalah cepatnya dengan Al-Ikhlas. Itu aja maksudnya. Baik hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk sementara tadinya saya ingin menuntaskan makruhnya sholat pertemuan ketiga ini, ternyata belum bisa. Kita lanjut aja ke malam selanjutnya ya, kita tuntaskan aja. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan kita niatkan bersama-sama ini demi kesempurnaan sholat kita untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat yang kita ingin sempurna saja belum tentu Allah menerima, apalagi sholat yang hanya asal-asalan. Nauzubillah subhanahu. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.